Wahai lembah ngarah yang permai, ku rindu berjumpa. Desir angin gemercik air, ku rindu suara. Sesuai dengan permintaan netizen seantero Bangkalan dan bahkan seantero Madura ya, untuk bisa menghadirkan Mas Handani Kholik, vokalis Gambus yang juga handal dalam cengkok dangdut dan pop Malaysia. Permintaan Anda netizen yang saya cinta sayangi sudah saya penuhi. Sudah hadir di 0% Podcast Mas Handani Kholik. Langsung saja saya sapa. Selamat datang di 0% Podcast. Terima kasih sudah hadir di 0% Podcast. Kabar baik Mas Handani? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya, sehat. Saya menunggu jadwal Mas Handani Kholik ini 1 bulan full job ya. Iya, makanya baru sekarang bisa. Mohon maaf. Baik, alhamdulillah. Mas Handani, nanti saya ingin Mas Handani untuk bisa menghibur ya pemirsa setia dari 0% Podcast bernyanyi cengkok dangdut dan pop Malaysia. Kalau Gambus ini sudah semua orang sudah tahu, ini ahlinya Mas Handani Kholik. Cuman sebelum itu saya ingin tahu di awal, Mas Handani sejak kapan sih menekuni dunia tarik suara menjadi vokalis? Apakah ada keturunan atau bakat terpendam atau bagaimana? Kalau masalah dari keturunan itu tidak ada. Dari orang tua saya maupun ibu saya ataupun di atasnya itu nggak ada, Mas Petrus. Cuman kalau masalah membidangi tarik suara ini dari kecil memang. Pada waktu itu ketika saya itu masa-masa ngaji di musola di Langker lah bahasa Maduranya. Itu memang waktu itu sama guru saya itu disuruh ikut lomba. Memang karena waktu itu bertepatan ada lomba imtihan di madrasah. Saya disuruh untuk ikut lomba, ya sudah ikut seperti itu. Dari situ mungkin saya ataupun orang-orang tahu kalau saya punya bakat tarik suara gitu. Oh, jadi tidak ada keturunan dari kedua orang tua ya? Tidak ada. Cuman bakatnya Mas Handani sudah tahu kalau sejak SD begitu ya? Sejak SD sudah nih, saya sepertinya ada kemampuan ya di bidang tarik suara begitu ya? Sebenarnya bukan jago sih kata orang-orang, cuman bisa lah seperti Bisa itu, lah ya. begitu. Mulai nyanyi ini mulai kelas berapa SD? Mulai nyanyi itu kelas 2 SD kayaknya. Yang saya tahu, yang saya ingat dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Iya, lebih-lebih itu lagu dangdut. Iya. Pada waktu itu juga saya belajar lagu selawat lah. Iya. Cuman saya juga juga suka lagu dangdut. Pada waktu itu saya juga lagu pertama dangdut yang saya pelajari waktu itu kelas 2 SD kalau nggak salah, itu lagunya Asep Irama. Asep Irama. Iya. Makanya lagu Asep Irama ini kalau dari saya itu punya histori di kehidupan saya. Sehingga saya tahu lagu-lagu dangdut seperti sekarang. Oke. Kelas 2 SD itu Mas Handani sudah panggung ke panggung, berarti ikut orkes Gambus atau bagaimana? Iya. Diundang atau ikut grup atau? Memang pada waktu itu anggaplah di kampung saya itu ada grup lah. Grup Gambus, orkes Gambus. Orkes Gambus Iya. gitu ya. Saya ikut orkes Gambus ini dari panggung ke panggung. Iya. Mulai kelas 2 SD. Iya. Dan lebih fokus nyanyi dangdut begitu. Kalau masalah lagu dangdut itu tidak saya bawakan di panggung ke panggung. Oh gitu. Ya, kalau dulu yang pas masih ikut orkes Gambus itu tetap saya lagu-lagu selawat. Oke. Ya, cuman karena namanya aja mungkin orkes Gambus. Baik. Sekarang saya ingin Mas Handani boleh dong, kalau saya request Mas Handani tolong dong nyanyi ini begitu kan, untuk menghibur seluruh pemirsa setia dari 0% Podcast, boleh nggak? Boleh. Tapi dangdut, nggak apa-apa ya? Memang saya saya akan membawakan lagu dangdut karena yang terbekas dalam sejarah saya tahu
tahu lagu-lagu lebih-lebih lagu dangdut itu karena dulu saya sampai rela-relain saya nggak masuk sekolah madrasah demi belajar lagu dangdut. Iya. Pada waktu itu saya ingat betul ketika saya belajar lagu Asep Irama ini, karena dulu kan pagi sekolah SD, setelah duhur itu sekolah madrasah. Ini saya rela-relain nggak masuk sekolah madrasah demi belajar lagu Asep Irama. Oke, begini. Boleh dong saya minta Mas Hanani untuk menyanyikan lagu pertama yang membekas sehingga menjadi kenangan sampai saat ini, yaitu lagunya Asep Irama ya. Yang kedua, saya mau request boleh dong nyanyi lagu Bebas dari Rhoma Irama. Yang ketiga, saya juga pengen dengerin, dan seluruh pemirsa setia 0% podcast juga pengen dengerin dong lagu pop Malaysia. Boleh dong, boleh ya. Pertama lagu Asep Irama dulu, boleh ya? Boleh. Ini dengerin semua teman-teman. Agak lebih dekat ke mic mungkin biar lebih terlihat jelas suaranya. Lagu Asep Irama yang saya pelajari pertama kali itu lagu Aku yang di barat, engkau yang di timur. Wah, oke. Oke, saya udah nggak sabar nih. Oh enggak, silakan. Misi ya Mas Dursia. Oke. Haruskah diriku membuat sungai dari air mata, dari air mata, dari air mata, untuk menyeberangi derita cinta? Aku yang di barat, engkau yang di timur, saling merindukan. Mungkin oke, luar biasa. Luar biasa. Sekarang saya pengen dengerin Mas Hanani untuk menyanyikan, boleh dong saya request ya kan, lagu Bebas dari Rhoma Irama. Boleh dong. Ya, lagi viral itu. Iya, lagi viral itu, ya kan? Wahai lembah ngarah yang permai, ku rindu berjumpa. Desir angin gemercik air, ku rindu suara. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Ku hirup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa dinding celaka. Aduh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Sebenarnya jauh dari ekspektasi mereka. Ekspektasi itu cuman tahulah seperti itu. Aduh, bisa itu luar biasa sekali. Setelah dari kelas 2 SD, panggung ke panggung, ikut orkes gambus begitu kan, menyanyikan lagu selawat gitu, yang kemudian masuk ke pondok pesantren Nurul Khalil. Langsung ditarik untuk bergabung ke Anasidus Sofa begitu. Langsung pada waktu itu saya masuk pondok, satu minggu dari masuk pondok saya langsung ikut Anasidus Sofa. Grup Anasidus Sofa Bangkalan itu. Mungkin personilnya sudah banyak yang tahu ya. Karena dari sebelumnya ketika pas Anasidus Sofa itu perform di kampung-kampung saya sering nyumbang lagu gitu Mas. Nyumbang lagu. Wah, ini enak nih suaranya nih. Ini kalau mondok ke Nurul Khalil nanti kita tarik nih mungkin begitu ya. Oke, baik. Mas Hanani Kholik, saya yakin sekali sekabupaten Bangkalan pada saat waktu itu, tahun berapa sih masuk ke pondok pesantren Nurul Khalil? 2011. Tahun 2011. Ini Android masih belum masuk, masih Symbian waktu itu ya kan? Dan gambus di Bangkalan setahu saya yang besar ini cuma 2. Anasidus Sofa dan Isatul Ahbab. Ya kan, tidak seperti sekarang banyak gambus-gambus berbunculan begitu. Otomatis hanya 2 ini bintang gambus di Bangkalan, dan otomatis fansnya kan juga banyak juga kan begitu dong. Ceritain gimana sih pernah ketemu dengan fans yang dikategorikan berat begitu hingga sampai mau meluk atau apa begitu ketika habis manggung, pernah nggak?
Gimana ya? Kalau pernah sih kayaknya. Cuman kan yang perlu digarisbawahi adalah Gimana? bagaimana kita untuk menjaga kontak langsung daripada penonton. Lebih-lebih kan kita berangkat dari Pondok Pesantren Khalil, harus menjaga nama baik Pondok Pesantren Khalil. Seperti itu, Mas. Tapi ada fans yang dikategorikan fanatik begitu ya? Ada begitu ya, sampai narik begitu ketika turun dari panggung begitu, pernah nggak? Iya, ada. Cuman itu sangat dihindari ya. Iya, karena memang itu perintah langsung, artinya untuk menjaga nama baik pondok seperti itu. Kita berangkat dari pondok, maka kita harus menjaga nama baik pondok, kan seperti itu, Mas. Karena visi misi daripada Anasyidus Sofa ini kan mensolawatkan masyarakat. Seperti itu. Yang selanjutnya juga bisa mempromosikan Pondok Pesantren Nurul Khalil, mungkin begitu ya. Juga ada dakwahnya kan seperti itu. Oke, baik. Mas Hanani Kholik, ada kepikiran nggak untuk bersolo karir begitu? Misalkan fokus di dunia musik dangdut. Sekarang masih stay di pondok? Iya, masih stay di pondok. Sudah dalam dalam perjalanan mengabdi lah seperti itu. Tapi sudah lulus kuliah ya kan? Masih Mas. Masih? Ya, dikit lagi lulus lah. Oh, bentar lagi wisuda. Iya. Nah, setelah wisuda nih ada kepikiran untuk bersolo karir, untuk bisa mengembangkan di dunia tarik suara hingga tingkat nasional begitu? Ya, kalau masalah itu siapa yang nggak mau, Mas. Cuman terserah apa kata takdir lah. Apa kata takdir nanti ya? Seperti itu, ya. Tapi ada keinginan mimpi ke sana gitu ada ya? Karena saya ingat ingat banget lah saya pas dulu waktu SD itu memang kalau ditanya cita-cita cita-cita mau jadi apa? Mau jadi superstar memang seperti itu, Mas. Ya, mau jadi superstar gitu. Oke. Iya, saya ingat banget itu. Oke, jadi ada kepikiran ke sana ya nanti. Sekarang usia berapa sih Mas Hanani Kholik kalau boleh tahu? Usia saya sekarang 25 tahun, Mas. 25 tahun. Lagi mateng-matengnya ya. Lagi ini banget ya. Iya. Oke, baik. Mas Hanani, sepanjang perjalanan Mas Hanani mulai dari kelas 2 SD ya hingga saat ini Mas Hanani duduk di meja dan kursi 0% podcast. Apa sih kesimpulan yang bisa didapat dan pelajaran baik apa yang bisa dapat bermanfaat dan memotivasi seluruh pemuda-pemuda di Bangkalan terkait perjalanan Mas Hanani ini? Apa yang penting untuk didengarkan oleh pemuda-pemuda di Bangkalan melihat bagaimana perkembangan zaman ya yang seperti saat ini ya, pergaulan bebas sudah merajalela di mana-mana dan kita bisa mengakses itu dengan sangat simpel sekali, hanya lewat mobile itu bisa kita akses begitu. Apa nih yang penting untuk didengarkan? Ya, dari saya pesan untuk remaja-remaja sekarang, pemuda-pemudi khususnya, itu untuk selalu berhati-hati dalam lebih-lebih dalam pergaulan bebas lah. Karena memang sekarang zamannya seperti ini, Mas. Lakukanlah apa yang bermanfaat, tetap kita lakukan. Cuman hindarilah yang kurang pantas seperti itu. Ya, seperti pergaulan bebas seperti itu. Lebih-lebih untuk generasi-generasi kita. Kalau menurut saya lulus SD itu yang baik kalau menurut saya. Itu dimasukkan ke pesantren. Seperti begitu itu. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena kalau menurut saya yang paling baik itu memang dimasukkan ke pesantren. Pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren. Lebih-lebih sekarang di pesantren kan sudah lengkap. Lengkap maksudnya? Iya, Salafi ada. Membidangi kitab kuning lah, ada. Membidangi kitab syariah ada. Formal juga ada. Makanya apa yang kurang kan seperti itu. Formal sampai tingkat kuliah? Tingkat kuliah ada. Emang di Nurul Khalil tingkat kuliah perguruan juga ada di sana? Ada. Alhamdulillah sekarang ada. Oh iya, sampai S1? Sampai S1. Mahad Ali Nurul Untuk Khalil. yang putri? Untuk yang putri masih belum. Masih belum. Ya. Tapi yang putra sudah begitu. Sudah berjalan berapa tahun? 4 tahun lah, 4 tahun berjalan. Jadi menurut Mas Hanani Kholik, pendidikan yang penting setelah lulus SD ini adalah pendidikan di pesantren. Iya. Untuk bagaimana bisa memagari diri kita begitu ya, membentengi pemikiran dan juga pergaulan kita dengan pergaulan yang baik begitu. Sebelum kita tutup podcast ini, saya juga ingin mendengarkan Mas Hanani Kholik untuk bisa bernyanyi pop
Malaysia. Seperti janji saya di awal tadi, boleh dong? Boleh. Alhamdulillah. Monggo Mas Anani, tarik. Saya mulai sih Pak terus. Semoga bisa menghibur. Ada satu nama, satu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia. Hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hatiku. Dengan satu rasa dalam satu jiwa, sewaktu kita bersama dulu, hanya kita yang tahu dalam mana telah cinta kita memutik. Walau akhir ini seakan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta, namun percayalah tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut dan berubah hingga suatu masa. Wes. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kenapa tidak dilanjut, Mas? Kenapa? Kenapa? Liriknya lupa. Baik, luar biasa sekali. Luar biasa sekali Mas Anani Kholik dengan suaranya ya. Jadi khas kalau menurut saya, jadi pantas saja banyak cewek-cewek ya klub di hadapannya. Tapi pesan beliau tadi saya menangkap dan saya simpulkan bahwa tujuan dan visi misi dari Anasidus Sofa ini untuk menselawatkan masyarakat dan juga bagaimana bisa mempromosikan begitu ya Pondok Pesantren Nurul Khalil. Jadi sangat dijaga sekali kontak fisik atau apapun itu dari fans yang fanatik. Begitu ya. Karena memang berangkat dari pondok, lebih-lebih kita berangkat dari pondok juga, ini kan visi misi daripada pengasuh Pondok Pesantren Nurul itu sendiri kan. Bagaimana untuk menjaga nama baik pondok. Maka dari itu kami selaku yang ditugaskan untuk memasyarakatkan sholawat juga harus menjaga nama baik Pondok Pesantren Khalil, juga nama baik pengasuh Pondok Pesantren Khalil, seperti itu Mas. Dan kalimat yang penting sekali tadi yang saya tangkap dan saya simpulkan bahwa pendidikan terbaik setelah lulus SD ini adalah pendidikan di pesantren. Semoga generasi-generasi di Kabupaten Bangkalan ini tetap terjaga dan terbentengi keimanan ya, dan juga bagaimana hati dan pikirannya untuk tidak terjerumus terhadap pergaulan-pergaulan yang tidak kita inginkan bersama, sehingga Kabupaten Bangkalan dan kepada seluruh orang tua generasi-generasi muda ini juga bisa lebih bangga terhadap putra-putrinya ke depan. Demikian, terima kasih. Coret-coret di kolom komentar apabila Anda ingin menghadirkan narasumber yang lain yang bisa duduk di 0% podcast selain Mas Anani, dan semoga podcast ini bermanfaat dan mari bersama-sama kita hidupkan Bangkalan ini dengan selawat, begitu ya. Terima kasih. Sehat, sukses dan murah rezeki selalu Mas Anani. Terima kasih sudah hadir di 0%. Terima kasih.